Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih hari ini sudah datang di salah satu program terbaru kami. Walaupun sudah 1 bulan lalu sudah jalan ya, namun ini yang udah ketiga. Karena 1 bulan kami akan mempublish ada beberapa saham dan biasanya sebulan itu ada 2 saham dan pada hari ini kita akan bahas tentang saham yang bergerak di sektor eh, chemical atau orang bisa disebut dengan sektoral basic industry, dan power focus hari ini itu power stock fokus hari ini adalah BRPT atau disebut dengan PT Barito Pacific Tbk hari Kamis tanggal 10 Agustus tahun 2017. Untuk lebih lanjut, PT BRPT yaitu PT mempunyai bidang usaha kehutanan dan perkebunan ya, industri, properti, dan perdagangan energi terbarukan dan transportasi. Dan memang tanggal pendiriannya itu tanggal 4 April 1979 dengan kode saham BRPT dan tanggal pencatatannya 1 Oktober 1993. Lalu kalau kita lanjut lagi, struktur pemegang sahamnya di sini ada 9 ya shareholder, dan yang paling tinggi itu Magna Resources ya, Corporation PTE atau LTI ya. Ini sekitar 52,13%. Lalu untuk publik ini di bawah 5%. Lalu untuk selanjutnya, nah, apa aja sih yang ada di BRPT? Yang pertama tuh ada perusahaan yang bergerak di petrokimia, yang kedua di kehutanan dan perkebunan, yang ketiga tuh properti, hotel, sewa, dan tangki, dan dermaga ya untuk jenis portofolionya. Nah, nah lebih lanjutnya untuk petrokimia ya hari ini ya. Nah, untuk petrokimia ini adalah anak perusahaan dari PT BRPT, dan kalau kita lihat sebentar, PT Chandra Asri Petrochemical atau CAP merupakan entitas anak perusahaan yang utama di sektor petrokimia dengan porsi kepemilikan 50,19% dan total pendapatan bersih konsolidasi perseroan dari bisnis petrokimia mencapai 1,93 miliar US dollar pada tahun 2016 dan berbanding uh, pada tahun 2015 yaitu 1,38 miliar US dollar ya untuk PT CAP. Dan memang untuk PT CAP ini atau Chandra Asri Petrokimia adalah anak perusahaan dari PT BRPT ya. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan lihat dulu sebentar Bapak Ibu. Nah, untuk slide selanjutnya ya. Nah, ini oke, untuk berdasarkan penjualan segmen, ini ada olefins ya. Olefins itu ada produk turunannya, ada ethylene, ada propylene, ada pigas, lalu juga polyolefins, ada juga polyethylene atau polypropylene, dan juga ada stream monomer dan juga butadiene ya. Yang saya tahu memang kalau olefins itu kayak senyawa dari hidrokarbon yang jenuh dengan kategori kimia CnH2n ya, dan memang ini sedikit seperti kayak minyak ya, namun namanya disebut olefins. Lalu kalau butadiene ini adalah salah satu campuran senyawa untuk ada di komoditas karet ya. Jadi biasanya itu terjadi untuk buat ban ya, ban motor atau ban mobil. Jadi itu pakai cairan butadin namanya. Nah, mereka yang memproduksikan nih untuk kimia-kimianya nih, untuk kebutuhan-kebutuhan apa kebutuhan-kebutuhan manufaktur juga gitu. Jadi memang kalau kita perhatikan untuk tahun 2015 saja olefin saja 82 ininya KT-nya, lalu 2016 jadi naik 381. Dan memang kalau kita lihat dari total semuanya ini penjualan meningkat ya. Dari 2015 totalnya 123, bayangkan. Lalu sekarang juga 2016 jadi 2024 ya untuk petrokimia. Lanjut. Nah, ini alur produksi petrokimia Bapak Ibu. Nah, ini ada alurnya, ada crude oil, ada refined, diesel, kerosin, gasolin, nafta, LPG, dan condensate. Dan ini memang struktur-struktur dari petrokimia. Lalu, nah, habis dari petrokimia kita akan lihat dari sektor kehutanan dan perkebunan ya. Untuk kehutanan dan perkebunan ini kita perhatikan adalah, sebentar ya Bapak Ibu. Nah, untuk hutan ini pada tahun 2016, Barito Pacific tidak melakukan banyak kegiatan dalam perbidangan perkayuan. Hal ini juga merupakan akibat dari transformasi yang dilakukan perseroan
untuk menjadi suatu perusahaan induk yang terdiversifikasi dalam sektor petrokimia, perkebunan, agroindustri, dan industri berbasis sumber daya lainnya. Dan sepanjang tahun 2016, pendapatan industri pengolahan kayu ini mencapai 7,31 juta US dollar berbanding dengan 6,55 juta pada tahun 2015. Nah, ini data saya dapat dari tahun 2016 ya, Bapak Ibu. Dan memang kalau dilihat dari sektor perkebunan, pengembangan sejumlah aset perkebunan kelapa sawit yang dimiliki, perseroan terus berlanjut tahun 2012 dengan meningkatkan praktik perkebunan dan penggunaan lahan yang dimiliki. Dan juga entitas anak perusahaan ini di bisnis perkebunan secara sesama meningkatkan hasil panen dan pendapatannya dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Dan ini salah satu sektor yang Barito Pacific punya ya, yaitu kehutanan dan perkebunan. Next. Nah, selain dari sektor petrokimia, kehutanan, dan juga perkebunan, ini juga ada diversifikasi dari perusahaan tersebut, yaitu di sektor properti, hotel, sewa tangki, dan dermaga ya. Dan memang kalau kita lihat secara divisi properti ini adalah pengembang terkemuka yang berperan dalam investasi dan pengembangan properti komersial. Dan biasa disebut PT Gria Idola ya, sebagai pengelola aset-aset properti perseroan, selalu menjadi bagian penting dalam strategis dari perseroan tersebut. Sepanjang tahun 2016, pendapatan bersih perseroan dari sektor properti dan hotel adalah 4,07 miliar US dollar berbanding 3,23 juta US dollar pada tahun 2015. Sementara bisnis penyewaan tangki dan dermaga menyumbangkan pendapatan 7,30 juta US dollar pada tahun 2016 dan berbanding di 3,8 juta pada tahun 2015. Nah, lanjut. Nah, kita akan masuk ke salah satu kekuatan dari BRPT, yaitu dari 3 sektor, Bapak Ibu. Memang yang paling kuat itu adalah sektor dari petrokimia atau disebut dengan CAP ya. Jadi kalau misalnya anak perusahaannya bagus, ini juga menguntungkan bagi induknya. Jadi kita akan bahas yang pertama dari CAP ya. Dan sebentar, kita akan bahas dulu. Nah, dengan latar belakang tersebut, berlanjutnya tren positif dalam industri petrokimia sebagai perusahaan terdiversifikasi dan berbasis SDA, sumber daya alam, yaitu sebagian besar kegiatan operasional dimiliki industri komoditas secara historis cenderung melalui siklus industrinya. Nah, saat ini CAP mengambil porsi sekitar 95% dari total aset pendapatan dan laba bersih perseroan. Sementara kegiatan operasional pada sektor perkebunan, kelapa sawit, dan properti belum memiliki kontribusi yang besar, namun berdampak positif bagi kinerja laba perseroan. Nah, untuk saat ini juga memang kalau kita perhatikan CAP sendiri sedang melakukan meningkatkan kapasitas produksi secara organik dan melanjutkan peningkatan integrasi usaha. Beberapa proyek yang tengah akan dijalankan termasuk ekspansi kapasitas produksi Butadiena dari 100 KTPA menjadi 137 KTPA yang akan selesai pada triwulan 3 2018. Lalu juga pabrik SSBR berkapasitas 120 KTPA yang dibangun dengan Michelin ditargetkan selesai pada triwulan 1 2018, serta pabrik polietilena LLDPE yang baru dengan kapasitas 400 KTPA ditargetkan selesai pada tahun 2020. Dan sejumlah proyek ekspansi tersebut akan memperkuat posisi CAP atau perusahaan dari anak perusahaan dari BRPT dalam industri petrokimia di Indonesia. Jadi ini gambaran secara anak perusahaannya, dan memang BRPT ini kekuatannya hanya di TPIA ya, atau Chandra Asri Petrochemical ya. Kalau TPIA itu kode sahamnya, namun biasanya orang bilang CAP ya, Chandra Asri Petrochemical. Lanjut. Nah, oke. Nah,
Yang menarik adalah apa sih yang jadi kendala usaha dari anak perusahaannya itu? Yang pertama kalau kita bahas yaitu sifat siklus dari industri petrokimia telah mempengaruhi dan dapat terus mempengaruhi bisnis petrokimia milik perseroan pada masa mendatang. Yaitu volatilitas dari sumbernya. Yang pertama dari bahan baku, salah satunya yaitu oil. Nah, kenapa oil? Karena memang bahan baku dari kimia itu biasanya, maaf, maksudnya bahan baku yang kita beli itu biasanya terdapat dari oil ya, seperti naphtha ya, yang berasal dari minyak bumi, hampir memiliki dampak langsung terhadap kinerja usaha dari bisnis petrokimia. Jadi kalau oilnya turun, ini menguntungkan ya dari segi biaya karena biaya tidak terlalu besar. Lalu juga kalau misalnya dari penjualan kimia tersebut laku, ini juga menambah daya laba bersihnya ya. Makanya pada tahun 2013 kalau kita perhatikan dari gambar ya Bapak Ibu, 2013 ini oil ini mencapai 100 lebih ya. 2013, 2014, lalu di tahun 2015 terjadi penurunan sampai 60 per barel ya. Dan untuk saat ini mencapai 52,70. Ini data yang terakhir yang saya dapat, yaitu harga oil sekarang dengan versi Brent ini sudah menyentuh harga 52,7 per barel. Jadi memang oil inilah yang membuat biaya dari TPIA yang anak perusahaan dari BRPT atau bisa disebut dengan CAP ini tidak terlalu tinggi ya, dan itu juga bisa membuat margin keuntungan juga cukup besar ya. Dan nanti kita akan bahas tentang secara laba ruginya apa aja sih yang akan terjadi bila mana di tahun 2017 dengan estimasi dan asumsi oil di kisaran 55 ya. Yuk, mari kita lihat dulu. Nah, Nah, ini Bapak Ibu untuk review BRPT 2016 ini yang tadi kita bahas yaitu Chandra Asri Petrokemia ada beberapa proyek, dan juga yang kedua BRPT akan membeli Star Energy Group Holding Limited atau SEGHL. Nah, itu rencana memang sudah nota kesepahaman MOU pada tanggal 20 Desember 2016 dengan Star Energy Investment, dan juga akan mengakuisisi mayoritas Star Energy Group SEGHL ya, dan pemegang saham mayoritas Star Geothermal PTE. Keberhasilan mengakuisisi Star Energy ini juga karena Star Energy memiliki kontrak jual beli listrik dengan PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Jadi ini menarik untuk kita lihat kapan untuk rencananya Star Energy akan mengambil, kalau nggak salah kemarin sudah ada beberapa, baru satu ya, Thailand sudah beli ya. Thailand sudah beli sahamnya SE Holding Limited SEHL itu sekitar 33,3%, dan memang kita akan menunggu rencana TPIA untuk membeli atau mengakuisisi saham dari Star Energy tersebut. Bila mana ini akan terjadi, ini lebih menarik karena saya tahu bahwa Star Energy mempunyai geothermal ya. Geothermal ini adalah sumber dari panas bumi ya, dan ini juga menguntungkan juga bila mana, karena kalau tidak salah Indonesia peringkat 3 yang mengeluarkan energi panas bumi, dan ini juga bisa menguntungkan bagi industri-industri yang lain ya, termasuk juga PLN gitu. Jadi saya pikir bila mana BRPT bisa untuk mengakuisisi saham Star Energy Investment dari Singapura ini juga mempengaruhi juga kinerjanya dari pendapatannya juga, kalau saya pikir. Nah, lebih seperti itu. Lalu kita lanjut. Nah, ini estimasi laporan laba rugi Bapak Ibu kemarin tadi saya sudah hitung ulang, dan memang 2014 kita lihat, dan ini terdalam USD ya, maksud saya USD ya, dalam mata uang dolar. Dan kalau kita perhatikan juga ini saya keterangannya ini saya 0,03 nih di atas ya. Jadi saya selalu bilang ini sekitar 2,2 juta, atau tapi sebenarnya bukan 2,2 gitu, tapi sebenarnya kan 2,2 miliar gitu ya. Iya, jadi saya biar cepat aja, biar ringkas juga. Dan kalau kita perhatikan estimasi 2017 ini saya melihat ada penjualan ya Bapak Ibu, penjualannya cukup tinggi karena memang kuartal 1 itu TPIA sendiri mencetakkan pertumbuhan yang sangat tinggi. Saya hitung ulang kemarin, dan kami menemukan hasilnya yaitu 2,238 miliar US dollar. Lalu juga ada juga laba bersihnya yaitu 341
juta ya US dollar ya laba bersihnya. Jadi kami hitung-hitung dengan asumsi harga minyak dunia akhir tahun 2017 yaitu 56 per barel. Lalu juga kita tidak memasukkan keuntungan dari perusahaan SEGHL karena memang kita masih belum lihat pendapatannya dan memang kan belum secara akuisisi di atas 50% ya. Jadi kita belum tahu hitung-hitungan konsolidasinya. Namun dengan sektoral yang tadi dari petrokimia, kehutanan maupun juga dari properti kami mengestimasi sekitar 341 juta US dollar ya untuk laba bersih tahun 2017. Nah, pembahasannya dari market yaitu kita lihat sentimen positif pada tahun ini yaitu satu masuk dalam indeks LQ45. Jadi memang BRPT sendiri kalau kita lihat kemarin baru saja masuk dalam indeks LQ45 yaitu kategori dari liquid 45 saham. Lalu yang kedua stock splitnya berhasil dengan rasio 1:2 yang tadi 3.000 sekarang jadi 1.500 ya. Jadi ini menarik juga nih dan harga sekarang di kisaran 1.850. Dan yang menarik juga dari semua itu rencana akan mengakuisisi saham Star Energy paling lambat kuartal 1 2018. Dan ini juga memberikan sentimen positif pada pergerakan saham BRPT. Dan kalau kita perhatikan untuk saham BRPT sendiri itu penutupan pada harga kemarin aja 9 Agustus 2017 ini tinggi ya, 1.850 ya. Dan share outstandingnya atau jumlah lembar saham yaitu 13 miliar ya. Dan juga market capitalization juga 25 triliun. Dan estimasi laba bersih tahun 2017 kami hitung dari rupiah itu jadi 4 triliunan ya. Dan memang kalau kita perhatikan dari market value BRPT 2017 dihitung secara valuasi dengan komparasi itu kita lihat EPS aja 318,28 dan PI-nya aja 5,81 dan ini cukup murah dibandingkan sektoral base industrinya yang PI-nya hanya 11,02. Sedangkan betanya ini cukup resikonya dalam arti 1,62 ibarat kata resiko yang moderat ya buat saya berasumsi seperti itu. Jadi memang dari beta ini kan lihatnya dari karakter saham yang memang fluktuatif ya. Dan memang ini juga dapat menguntungkan kecepatannya dalam arti performa dari karakter si saham tersebut. Jadi ini membuat resiko beta ini sekitar 1,62. Nah, kalau kita lihat lebih jauh adalah dari PI-nya ya. PI-nya perusahaan BRPT ini hanya 5,81. Sedangkan untuk sektoral basic industry 11,02. Asumsinya adalah dengan metode PI, yaitu untuk saat ini dengan harga BRPT 1.850, ini masih kategori murah ya. Ini masih kategori murah dan memang ini juga masih ada potensi untuk kedepannya kalau dari pergerakan chart. Nah, kembali lagi nih. Ada potensi di semester 2 tahun ini menyentuh 2.500 ya. Jadi kalau kami perhatikan melihat dari chart BRPT, kami melihat pada perdagangan kemarin ini BRPT berada di level 1.850 dan potensi untuk target semester 2 tahun ini yaitu tahun 2017 ya ini 2.500. Dan kalau kita lanjut ini sekedar saran untuk saat ini bagi investor kami sarankan untuk spekulasi buy terlebih dahulu di area support 1.800 dan 1.860 dengan cut loss di bawah harga 1.650. Nah, kita akan lanjut ke chart Nexusnya terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke, kita akan lihat ya. Nah, ini pergerakannya Bapak Ibu untuk saham BRPT yang memang saya punya prediksi dengan hitung-hitungan kemarin ini ada potensi BRPT di semester 2 ini akan mencapai harga di 2.500 ya. Jadi untuk ini bisa untuk kita spekulasi untuk long term Bapak Ibu karena kan memang harga secara fundamental ini cukup bagus dan kita lihat dari indikator MACD juga lagi merangkak naik juga dan volume pada perdagangan kemarin juga menguat ya. Sehingga kami merekomendasi untuk membeli di harga 1.800 sampai dengan 1.860 ya dan dengan target di harga 2.500 ya. Jadi dan ketika harga turun kami akan menyarankan Bapak Ibu untuk cut loss di bawah harga 1.650. Untuk hitung-hitungannya seperti itu untuk BRPT. Jadi memang kami menyarankan kembali untuk Bapak Ibu
Untuk saham hari ini kita bisa nanti lihat perdagangannya, dan kami merekomendasikan BRPT bisa untuk saham favorit Bapak Ibu secara dari medium term maupun long term ya. Dalam arti dalam semester ini semoga juga bisa mencapai targetnya di 2.500. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Demikian hari ini presentasi atau rekomendasi satu saham dari PT Paramitra Sekuritas Power Stock Fokus Pagi, yaitu BRPT. Semoga ini bisa jadi bahan pertimbangan untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas.